dalam satu kandang yang sudah kita pisah-pisah dengan kandang piian yang kita jadikan satu, 3 ekor dalam satu kandang, itu memang ada satu perbedaan belum. Nah ini Babehen juga nggak tahu, baru paham itu. Yang dipisah satu persatu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bolo, kembali lagi di channelnya Babehen, channel yang membahas tentang burung kicau mulai dari peternakan sampai dengan membuat burung menjadi juara. Bolo, kali ini Babehen akan membahas tentang piian. Gini, ada beberapa yang tanya sama Babehen, itu piian itu sebaiknya untuk beranjangan itu dipisah satu-satu atau diombyokkan bareng-bareng dalam satu kurungan. Nah, plus minusnya di mana? Pada dasarnya sebetulnya diombyok atau kemudian dipisah satu persatu itu sebetulnya nggak ada masalah, Bolo. Ya mungkin kalau misalnya diombyok dalam satu kandang bulat atau kandang kotak, itu dalam satu kandang diisi 5 ekor atau 3 ekor, kemudian atau satu kandang 1 ekor, itu sebetulnya tidak ada masalah sebetulnya. Cuman memang ada beberapa kali pengalamannya Babehen itu memang pernah mengadakan satu, bukan eksperimen, sebetulnya tidak sengaja sebetulnya unsurnya ketidaksengajaan. Jadi pada saat itu Babehen memiliki ada 9 ekor piian. Nah salah satunya itu kan biasanya memang Babehen pisah satu persatu nih Bolo nih. Kalau sudah dia mulai umur 25 hari atau 20 hari gitu ya, itu kan sudah mulai kita pindah ke kandang bulat. Jadi sudah tidak di kandang inkubator lagi. Kita pindah ke kandang bulat. Sambil melatih dia untuk mandiri. Itu biasanya dipisah satu persatu. Nah kebetulan kehabisan kandang Bolo. Maka ada 3 ekor yang Babehen jadikan satu dalam satu kandang. Nah, memang ada satu perbedaan Bolo ya. Ada satu ternyata ada satu perbedaan. Setelah Babehen amati dalam satu kandang yang sudah kita pisah-pisah dengan kandang piian yang kita jadikan satu, 3 ekor dalam satu kandang, itu memang ada satu perbedaan Bolo. Nah ini Babehen juga nggak tahu, baru paham itu. Yang dipisah satu persatu itu besarnya lebih cepat Bolo ternyata. Dia lebih cepat, lebih terlihat cepat besar. Secara fisik ya, secara fisik terlihat lebih cepat besar. Tapi yang kita jadikan satu, dalam satu kandang 3-5 ekor itu kita jadikan satu, itu ternyata dia agak ketinggalan fisiknya. Jadi tidak terlalu besar. Ini kok perbedaannya agak signifikan ya, agak signifikan dalam tanda petik. Terlihat kecil, lebih kecil daripada yang dipisah. Yang kita soliter satu persatu. Itu dia fisiknya lebih kecil. Gitu Bolo. Nah itu belum ketemu nih Babehen seperti apa, harus kayak gimana perawatannya atau rangsumnya dan sebagainya. Dan akhirnya di umur 30 hari 3 piian yang Babehen jadikan satu itu kemudian Babehen pisah Bolo. Babehen pisah dan dia sudah mulai mandiri dan tetap masih dibantu Loloh, sesekali dibantu Loloh walaupun tidak sering ya. Itu masih dibantu Loloh sekali 2 kali. Itu ternyata juga beda Bolo. Perkembangannya lebih cepat dan akhirnya dia lebih besar. Nah ini penyebabnya apa Babehen nggak tahu. Kemungkinan menurut Babehen ya, kemungkinan adalah ketika ada 3 atau 5 burung dalam satu kandang, pada saat kita loloh dia rebutan Bolo. Atau pada saat dia mandiri dia rebutan Bolo. Ada yang tidak mendapatkan jatah pakannya, sehingga pakannya juga kurang. Nah mungkin kalau misalnya itu kita jor pakannya, mungkin itu bisa lebih sama besarnya mungkin. Nah karena kemarin pengalamannya Babehen seperti itu, akhirnya Babehen saat ini tetap menggunakan cara
ketika sudah hampir mandiri atau ketika sudah mandiri, maka babehen akan memisahkan satu persatu supaya pertumbuhannya maksimal dan memantaunya lebih mudah. Jadi satu persatu misalnya kita bantu lolo, kita pantau satu, oh ini, nah itu lebih detail maksudnya daripada yang kita ombyok. Itu kita pantaunya kan karena dia kan lari-lari dan sebagainya. Itu mungkin cara mantau kita kurang maksimal lah gitu. Tapi kalau misalnya satu persatu, itu kan kita pantauannya lebih bisa maksimal. Nah itu yang pertama nih. Nah yang kedua, ada juga bolo-bolo atau pertanyaan dari Boro-Bolo Branches Mania tentang warna batikan atau warna bulu dari mulai piyik sampai ke dewasa. Nah ini banyak menjadi satu perdebatan karena memang terutama bagi Bolo-Bolo Branches Mania dan utamanya yang pemula, itu rata-rata mereka akan bertanya nih Bolo, batikannya kok warnanya kusam atau batikannya atau bulu-bulunya kok cenderung berwarna hitam, ada juga yang berwarna merah, ada yang samar-samar nih batikannya tidak terlihat jadi kusam sekali. Nah itu apa penyebabnya Bolo? Kalau menurut babehen gini Bolo, menurut babehen, dan itu menurut pengalamannya babehen, batikan dan warna bulu dari hitam menjadi coklat atau kemerah-merahan, atau batikan yang tadinya kusam tanpa batikan dan kemudian dengan batikan yang tegas, ketika piyik, itu biasanya faktor yang signifikan adalah karena suhu. Yang kedua karena nutrisi. Suhu itu bisa dari suhu panas dari inkubator atau dari jemuran matahari Bolo. Jadi pada saat kita jemur atau tidak kita jemur, itu warna bulunya akan berbeda. Gitu. Terus kemudian suhu di inkubator itu lebih panas atau tidak panas, atau suhunya tinggi atau suhunya rendah, itu juga mempengaruhi warna bulu. Terus kemudian nutrisi. Ketika nutrisi itu banyak kalsium atau beberapa protein yang terlalu tinggi, itu juga mempengaruhi akhirnya warna bulunya juga terpengaruh Bolo. Walaupun pada saat nanti ketika piyik kita itu sudah mutasi atau ganti bulu, itu warnanya akan kembali seperti warna paling tidak mendekati indukannya, atau mungkin sama dengan induknya. Dia akan kembali Bolo. Yang tadinya warnanya kusam, ya tetap akan kembali ke warna asli burung dewasa Bolo. Yang tadinya warnanya tidak tegas, itu juga menjadi tegas sesuai dengan indukannya. Yang tadinya kemudian warnanya hitam, ya jadi merah juga Bolo. Gitu. Cuman kadang kan memang kalau kita melihat dari kecil itu warnanya sudah bagus duluan, atau batikannya sudah jelas, rapi, bagus, ya kita lebih apa ya? Ya lebih seneng lah ya untuk memilih burung itu. Tapi pada dasarnya sebetulnya nanti pada saat dewasa bulunya juga akan kembali seperti itu. Faktor utamanya kalau di piyik hanya suhu juga sama nutrisi sebetulnya. Jadi suhu itu bisa dari lampu, bisa dari intensitas jemur. Nah ini babehen juga pernah berpengalaman seperti itu. Dari dua indukan yang berbeda, batikannya juga berbeda, warnanya berbeda, tapi ketika sudah mutasi, itu kembali kepada warna indukannya. Jadi warnanya mendekati sama indukannya, ya sama lah kurang lebih gitu. Gitu, pada dasarnya sama Bolo. Nanti pada saat dewasa warnanya akan kembali. Batikannya indukannya bagus, ya insya Allah anaknya batikannya juga akan bagus. Warnanya agak kusam, ya anakannya juga akan kusam. Biasanya begitu, dia akan mengikuti induknya. Gitu Bolo. Ya boleh dibuktikan nanti. Oke Bolo, seperti itu kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat satu hobi, kicau mania. Berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.